Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah contoh abstrak skripsi. Teman-teman mahasiswa, di video terdahulu saya sudah memberikan beberapa penjelasan tentang unsur-unsur abstrak dalam skripsi atau abstrak skripsi ya. Ada 5, yaitu pertama karakteristik penulis, 2 latar belakang ya, kemudian yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metodologi penelitian, dan yang kelima adalah hasil penelitian. Termasuk juga tujuan dari penulisan abstrak ini adalah supaya pembaca bisa memahami atau melihat gambaran keseluruhan dari isi skripsi itu. Jika pembaca tertarik ya dengan membaca skripsinya, maka biasanya akan membaca isinya ke bagian-bagian yang lainnya, ke bab-bab berikutnya. Atau mungkin ternyata setelah membaca abstrak sesuai nih informasi yang dibutuhkan, yang dicari, maka pembaca akan menelusuri ke isi dari skripsi ya, ke bab 1, bab 2 dan seterusnya. Itu tujuannya. Jadi abstrak ditulis dengan betul-betul inti ya, jadi tidak usah terlalu panjang lebar gitu. Makanya saya sampaikan teman-teman memperhatikan 5 unsur tadi. Nah, ini contohnya, saya ambil salah satu contoh dari abstrak skripsi. Nama Aisyah Salsabila, judulnya Strategi Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran berdasarkan kecenderungan gaya belajar peserta didik di MA Gaza Al-Islami Kota Bogor. Dosen pembimbing Hodijah Makarim dan Bahrum Subagia. 2 ya pembimbingnya, kalau untuk skripsi biasanya 2. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam UIK Bogor, tahun 2023. Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka berpikir bahwa pembelajaran baca tulis Al-Quran atau BTQ merupakan upaya peningkatan pengalaman nilai-nilai agama untuk mewujudkan kualitas keimanan seorang muslim. Terkait dengan BTQ, penyelenggaraan BTQ ini merupakan kegiatan pendalaman pengalaman Al-Quran yang terintegrasi dengan mata pelajaran PAI, juga dengan kegiatan ekstrakurikuler pada peserta didik di MA Gaza Islami Kota Bogor. Tujuan penelitian adalah 1. Untuk mengetahui tujuan dari belajar BTQ di MA Al-Gaza Islami Kota Bogor. 2. Untuk mengetahui metode apa yang digunakan dalam pembelajaran BTQ. 3. Untuk mengidentifikasi kecenderungan gaya belajar siswa dalam proses pembelajaran BTQ. 4. Untuk mengetahui strategi guru dalam melakukan pembelajaran BTQ di MA Gaza Al-Islami Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik penelitian yang menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya: 1. Tujuan pembelajaran BTQ di MA Gaza Al-Islami Bogor, ini maksudnya Kota Bogor ya, adalah untuk menggali potensi para siswa dalam BTQ dan untuk mendalami kandungan Al-Quran. 2. Metode yang digunakan yaitu metode qiraati, yaitu metode membaca Al-Quran yang meliputi bacaan tartil dan ilmu tajwid.
Metode Iqra yang menekankan pada pembacaan Al-Quran secara langsung, dan juga metode Tilawati yaitu membaca Al-Quran dengan nada tilawah. 3. Kecenderungan gaya belajar siswa yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. 4. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran BTQ yaitu menggunakan pendekatan klasikal dan dipadukan dengan pendekatan individual ya. Nah, di dalam contoh abstrak skripsi itu disertakan kata kunci. Di sini adalah karena pembahasannya BTQ, maka kata kuncinya adalah baca tulis Al-Quran, gaya belajar, dan strategi pembelajaran sesuai dengan judul dari skripsi ini. Nah, baik teman-teman, ini adalah contoh abstrak. Tapi nanti kalau ada aturan yang agak berbeda dengan panduan di kampus masing-masing, silahkan menyesuaikan. Misalnya contoh, kalau di panduan fakultas atau universitas teman-teman di yang tempat lain agak beda, misalnya tidak perlu mencantumkan tahun, ya silahkan ya. Tetapi intinya adalah ini 5 komponen ini ya. Jadi karakteristik, latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Jadi abstrak ini adalah abstrak skripsi, bukan abstrak untuk mengirimkan artikel di jurnal. Itu biasanya lain lagi. Nah, pada abstrak skripsi teman-teman membuat 2 ya. Ini kan bahasa Indonesianya, nanti terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, sehingga di dalam skripsinya teman-teman melampirkan 2 abstrak. 1 berbahasa Indonesia seperti contoh ini, dan 1 lagi adalah abstrak berbahasa Inggris. Biasanya seperti itu. Jadi diminta untuk melampirkan 2, 1 berbahasa Indonesia, 1 berbahasa Inggris. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.